kok bisa sih lehernya putih, kok bisa sih lehernya bersih, kok bisa sih biasanya susah ngilangin daki. Gimana? Sebelumnya aku pernah bikin video cara ngebersihin leher biar leher kita tuh bersih dan juga putih, atau ngilangin daki yang di bagian leher itu pasti susah banget, apalagi cewek-cewek yang kalau pakai hijab ya. Biasanya kadang kalau kita pakai bedak juga cuman segini, terus ini tuh kadang kayak belang kayak gitu kan. Nah di sini atau juga kadang susah banget ngilangin daki. Gimana sih solusinya? Sebelumnya aku pernah bikin videonya, tapi ada yang nanya kalau dipraktekinnya pakai odol gimana. Oke, bakal bikin ya. Cuman saran dari aku, setiap kulit orang itu berbeda-beda. Ada yang cocok, ada yang juga tidak kalau pakai odol. Kenapa? Perih, satu, panas, dua, dan ketiga juga kalau nggak cocok itu kayaknya gimana ya, jadi kasar. Apalagi yang cuci muka, ada yang cocok ya syukur, kalau nggak ada yang cocok itu bisa jadi kasar ya. Jadi saran dari saya, eh, jangan coba-cobalah intinya, soalnya perih gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian mau coba silakan sih, tapi kalau saya nggak. Kenapa? Udah dicoba tapi perih gitu, jangan intinya. Ini adalah namanya limun. Ini odol, ini jeruk nipis, ini odol. Gimana sih kok bisa leher kita itu bisa putih tanpa daki dan juga bisa mulus? Nah, sebelumnya gue pernah bikin video tentang ngebersihin leher pakai jeruk nipis dan juga pakai pipa. Nih, toner ya, kayak gini. Nah, di sini ada yang nanya, "Kak, kalau ngebersihinnya jeruk nipis pakai odol bisa apa tidak sih?" Jelas. Kalau kalian mau coba boleh. Nah, di sini lu bakal praktekin. Ini odol. Ketika kamu pakai odol, itu bagaimana sih rasanya muka kalian tuh? Panas. Terus ngupas, berjerawat. Tapi kalau cocok ya syukur-syukuran. Tapi kalau nggak cocok itu bisa gatel. Terus juga kasar di muka. Apalagi leher. Jangan coba-coba ya teman-teman. Ini kalau mau untuk odol atau jeruk nipis ataupun lemon, kalian tinggal ngambil setengah, terus kalian pakai odol. Nah, baru tuh diusapin aja ke ketiak, tapi jangan terlalu keras ya. Kenapa? Takutnya lecet, terus jadinya ketiak kalian itu kayak memang bersih, tapi hati-hati aja, jangan terlalu pas nguruk-nguruk kayak gitu kan, jadinya kan kayak lecet kayak gitu ya, perih pasti udah dicuci. Nah, untuk leher itu biasanya saya tuh cuman pakai jeruk nipis sama pipa, tapi pelan-pelan, jangan terlalu gimana gitu, nantinya rusak leher kalian tuh pada merah, pada lecet kayak gitu. Nah, di sini dulu ada yang nanya, "Kak, kalau pakai odol gimana?" Kalau pakai odol kita bakal buktiin gimana sih kalau reaksinya pakai odol. Aku belum pernah ya kalau pakai odol. Ini odol basi baru, belum saya buka. Terus kalian siapin aja air. Ambil sedikit. Kalian tinggal dikocokin aja. Ibarat ini tuh air itu seperti kulit kalian. Kalau dikocok kayak gini, pasti bakalan lecet, apalagi digosok. Karena apa? Karena odol itu kayak ngandung apa ya teman-teman, pemutih ataupun kayak aromanya itu beda. Nah, pasti berbusa kan, sama seperti kalau dikocok lebih. Kalian beli botol aja, jangan pakai gelas, ini kan cuma gelas ya. Kalian pakai botol dikocok pasti berbusa, sama kulit kalian. Kalau semakin digosok itu semakin sakit nantinya, apalagi di leher. Kalau mau putih cukup pakai ini aja, ditambah ini. Kalau odol itu jangan coba-coba, takutnya lecet ya. Kalau langsung putih langsung bersih gitu kan,
Tapi kalau harus langsung ke dokter itu lebih parah, apalagi sekarang lagi banyak musim corona ya, sakit dikit dibilangnya corona. Jadi jangan coba-coba. Jadi saran dari saya, kalau mau putih bersih untuk di muka juga, nggak berjerawat, jangan coba-coba. Kenapa? Panas. Kalau mau untuk di ketiak aja ya sedikit, kalian bisa diolesin, tapi jangan terlalu banyak odol terus keras, nantinya tuh jadi sakit di ketiak itu. Kalau mau di leher ya udah, saya saranin kalau untuk di leher biar bersih cukup pakai ini sama jeruk nipis sedikit aja, kalian digosokin biar bersih. Tapi kalau untuk odol jangan ya teman-teman. Kenapa sih? Bisa panas. Terus juga karena setiap kulit orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang sensi, ada yang enggak. Apalagi sekarang itu musimnya krim yang pemutih, juga hati-hati ya buat teman-teman. Kalau kalian pakai krim pemutih juga harus lebih hati-hati. Banyak banget krim yang pemutih, terus akhirnya kemarin juga aku lihat ya. Jadi krim pemutih itu aneh teman-teman. Jadi dia tuh pakai masker gini, cuman kelihatan matanya doang. Pas dibuka maskernya itu sampai ke banget ke muka, itu semuanya rusak. Karena apa? Karena coba-coba pakai krim. Jadi kalau mau pakai perawatan yang alami itu, kalau bisa saran dari saya pakai lidah buaya, itu bagus. Paslin, terus kayak aloe vera yang botolan kayak gitu ya, yang kayak di belakang. Nah, kayak gitu itu bagus juga. Tapi jangan pakai yang mengandung kuri ya teman-teman. Sayang. Jadi kalau saran dari saya, kalau kamu mau pakai apa-apa itu ya teman-teman, hati-hati. Terus ya setiap orang pasti pengen hasilnya mulus ya, pengen hasilnya bagus, pengen terlihat sesuai harapan gitu kan. Tapi kan kadang nggak mungkin. Tapi hati-hati aja kalian kalau mau pakai odol itu, kan nggak mungkin odol taruh di sini terus jadinya kan panas. Odol taruh di muka aja cuci kadang kita panas, tapi kalau cocok mungkin dibilangnya gak masalah, tapi di sini odolnya memang panas. Coba gitu. Kalau mau ngeputihin itu ya cuma pakai ini doang, yang penting telaten lah, rajin, rapi sih iya gitu kan, maksudnya rajin telaten gitu, itu cepet putih teman-teman. Kalau pakai ini limun sama ini bagusnya buat ketiak, jadi ketiak itu bersih. Tapi kalau untuk leher ataupun muka odol itu jangan ya, takutnya berjerawat terus kasar di muka, terus ditambah lagi nggak cocok. Jadi itu dia teman-teman,